Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kita mau bangkit, kita mau bergerak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita berdampak. Karena itu kita bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan memberi judul renungan ini adalah Mana Kupilih. Di dalam Amsal kita belajar merenungkan ada 2 undangan, yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Kita akan melihat kedua undangan ini, persamaannya, perbedaannya, dan manfaatnya atau buahnya. Ya, dari Amsal 9 sampai 1 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Amsal 9 ayat 13 sampai dengan 17, kita akan mencari persamaannya. Saya akan bacakan Amsal 9 1 sampai dengan 5. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal, budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Itu dari Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 dengan yang sampai 5. Kemudian Amsal 9 ayat 13 sampai dengan 17. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya. Dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya. Dari kedua ayat ini ya, dari Amsal 9 1 sampai dengan 5, kemudian Amsal 9 13 sampai dengan 17, kita akan belajar ada persamaan-persamaan dari undangan ini, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang pertama, dari ayat 3 sampai dengan 14 kita melihat ya, undangan itu disampaikan di tempat tinggi di kota. Artinya apa? Kita dapat tempat tinggi itu menggambarkan tempat yang mudah dilihat, tempat yang strategis, tempat yang ada di hadapan mata kita setiap saat. Kemudian di ayat 4 dibandingkan dengan ayat yang ke-16 persamaannya ya. Undangan diberikan kepada orang-orang yang lewat dan mereka berkata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, kepada yang tidak berakal budi. Kemudian katanya ya, undangan ini disampaikan kepada semua orang, termasuk kita ya. Kemudian ketiga persamaannya di ayat 5 dan di ayat 17. Undangan disampaikan untuk menikmati hidangan. Tetapi makanan dan minuman yang dihidangkan berbeda. Kita akan belajar ya. Di sini kita akan mulai melihat perbedaan antara hikmat dan kebodohan. Di dalam perbedaan-perbedaan ini ada yang pertama, ayat 2 dan 5. Hidangan yang disediakan oleh hikmat itu dipersiapkan, sementara hidangan dari kebodohan itu adalah hasil curian. Itu dari ayat 17 ya. Dipersiapkan yaitu memotong ternak,
dimasak dan dihidangkan bersama dengan roti dan anggur. Kita mengerti bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan Yesus Tuhan kita adalah anak domba Allah yang dikurbankan untuk keselamatan kita semua. Hikmat mengajak kita bersekutu dengan Allah di dalam perjamuan kudus. Hikmat mengajak kita, mengundang kita untuk datang menikmati makanan rohani, yaitu firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 kita baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi makanan rohani kita, firman kita adalah firman Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah undangan dari hikmat. Menikmati kebenaran Allah dalam renungan setiap harinya. Pagi dan sore kita merenungkan firman Allah. Sementara itu, kebodohan mengajak kita atau mengundang kita untuk menikmati air curian dan makanan yang dimakan secara sembunyi-sembunyi adalah gambaran perbuatan dosa. Kita harus berhati-hati dengan ajaran sesat yang terlihat dan kedengarannya adalah baik. Kedengarannya itu benar, tetapi itu hanya setengah dari kebenaran Allah, setengah dari kebenaran firman yang kita pelajari di dalam Alkitab kita. Tetapi ajaran itu menyesatkan, memberi pengertian yang salah akan Tuhan Yesus dan keselamatannya. Banyak sekali sekarang media sosial di zaman digital ini, kita dapat mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Bahkan dapat motivational talk itu juga sangat mudah. Informasi apa saja dari media sosial. Dimanapun kita berada, itu sekarang sangat mudah diakses. Ya, dan apakah yang kita lihat di media sosial itu adalah kebenaran? Kita perlu berhati-hati. Kita perlu melihat semua itu dengan kacamata Alkitab. Sumber kebenaran kita. Ini adalah sumber kebenaran. Kita bandingkan apa yang ada di media sosial, apa yang kita lihat, apakah itu air curian, apakah itu makanan yang kita makan dengan sembunyi-sembunyi. Kita perlu melihat dari kacamata Tuhan, dari firman Allah. Lalu makanan yang dimakan secara sembunyi-sembunyi menggambarkan perbuatan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya pornografi, korupsi, judi online, dan masih banyak lagi. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, tetapi juga banyak yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, perbedaan yang kedua, kita ambil dari Amsal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Dalam hal mendidik, memberi nasihat atau mendapat didikan dan nasihat, sikap orang yang berhikmat berbeda dengan bodoh. Orang-orang berhikmat menerima didikan dan menjadi lebih baik.
Orang bodoh adalah orang-orang yang mencemooh hikmat dan membenci orang-orang yang mendidik dan yang memberi nasihat. Perbedaan yang ketiga, kita ambil dari Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Hikmat mengajak kita meninggalkan kebodohan supaya kita dapat mendapat kehidupan. Hasil atau buah dari hikmat adalah umur panjang. Sementara itu kebodohan ingin kita tinggal dalam kebodohan, menikmati dosa-dosa kita, dan tanpa disadari kita berada dalam kumpulan arwah-arwah, berada di dunia orang mati, seperti yang dapat kita baca pada Amsal 9 ayat 18 yang berbunyi, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sungguh mengerikan akhir dari kebodohan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pekerjaan, kegiatan rutin kita baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Kita juga menghadapi berbagai masalah. Di situ kita dituntut untuk memilih antara hikmat atau kebodohan, cara Tuhan atau cara dunia. Pilihlah ini. Pilihan ini harus kita ambil setiap saat dengan kesadaran penuh. Mana yang kita pilih? Hikmat dan kehidupan kekal atau kebodohan yang membawa kita pada dunia orang mati? Kalau kita memilih hikmat, maka takutlah akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dengan takut akan Tuhan, maka kita secara sadar tidak akan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Secara sadar tidak akan melakukan kebodohan yang membawa kita melakukan dosa dan membawa kita kepada kematian. Mengenal yang Maha Kudus dan merenungkan firman-Nya dan melakukannya akan membawa kita pada pengertian akan Dia, Tuhan dan penyelamat kita, Sang Hikmat itu sendiri. Bapak, Ibu, bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang, jika ada permohonan doa ataupun Bapak Ibu ingin memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan, tentang mujizatnya, entah kebaikannya, Bapak Ibu dapat melakukan melalui WhatsApp chat di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk hikmat dan kebenaran-Mu. Kami memilih untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Allah yang baik, yang saat kita meminta hikmat akan memberikan hikmat-Mu. Berkati kami dengan kepekaan supaya kami tidak masuk ke dalam perangkap kebodohan dan tipu daya iblis yang membawa kepada kematian. Beri kami keteguhan iman dan rasa takut dan hormat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan Engkaulah kekuatan keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan Mazmur keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Engkaulah telah menjadi keselamatan bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Engkaulah Allah Bapa keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah pahlawan perang. Tuhan, itulah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.